Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar dan juga para remaja dan sahabat kreatif ya di kesempatan siang hari ini. Kita masih bersama di aktivitas kita setiap harinya, tentunya belajar di RRI masih dengan program yang kita selenggarakan tentunya untuk menemani seluruh pendengar di rumah untuk banyak mengetahui lebih jauh tentang bagaimana wawasan kita diberikan peningkatan informasi lah pasti ya. Baik, di kesempatan ini nanti kita akan bersama dengan Kak Hakim Ale ya, yang kita kenal dengan panggilannya Deng Ale ya. Dan tentunya kita pengen lebih banyak tahu ya seperti apakah sebenarnya profil dari pemateri atau narasumber kita hari ini. Baik, nah pendengar yang harus kalian ketahui, tentunya di kesempatan hari ini kita bersama dengan Abdul Hakim SPD MA dengan topik Ayo Mendongeng bersama Kak Hakim Deng Ale. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapakah dia perlu kita beri informasi dulu ya. Abdul Hakim SPDMA yang biasa dipanggil dengan Ale ini mulai mendongeng setelah menjuarai lomba mendongeng antar Sivitas Akademika IKIP Makassar di tahun 1996. Nah, di tahun 1997 diutus mewakili Sulawesi Selatan pada Pekan Dongeng Nusantara di Jakarta. Sepulang dari Jakarta mulai melayani undangan dari TKTPA maupun sekolah-sekolah mengisi acara hiburan sekolah dengan menampilkan dongeng. Di tahun 1999 dipercaya menjadi duta WNM pada program pertukaran guru bahasa di Bendigo, Australia dan menampilkan dongeng-dongeng Indonesia untuk siswa SD di Australia. Di tahun 2000 menjadi delegasi seni dan budaya Indonesia melalui program Kapal Pemuda ASEAN Jelang dan berkesempatan menampilkan kesenian dan salah satunya mendongeng untuk negara-negara yang dikunjungi. Untuk tahun 2008 mendapatkan fellowship program dari Yayasan Kelola Jakarta untuk berkolaborasi dengan seniman Papotrai dari Australia menampilkan seni pertunjukan berbasis dongeng dan juga berkesempatan tampil di beberapa gedung pertunjukan di Melbourne dan Adelaide, Australia. Di tahun 2011-2013 ya 2011 hingga 2013 menyelesaikan studi S2-nya ya di Ohio University USA dengan tugas akhirnya Iko-Iko Tradisi Lisan Masyarakat Bajo Sulawesi Tenggara. Nah, tahun 1997 hingga 2002 pernah mengisi acara TV Taman Indria di TVRI Makassar dan salah satu materinya adalah mendongeng. Untuk tahun 2001 hingga 2002 ada acara Panggung Anak ya dengan menampilkan dongeng secara live setiap akhir pekan di salah satu radio. Dan tentunya juga sampai saat ini masih juga tekun ya untuk memberikan tentunya kepada masyarakat pengetahuan tentang bagaimana mendongeng. Dongeng menjadi sebuah media yang sangat bagus ya untuk bisa memahami tentang sesuatu dengan penyampaian pesan yang lebih ringan. Nah, sebentar kita akan bersama Pak Deng Ale ya, tentunya untuk bisa mengikuti perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, tentunya untuk belajar di kesempatan ini saya berharap ya bisa menyimak dan bisa ikut berinteraksi lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Sebentar juga kita buka line telepon di 3621 853 3621 853. Jadi kamu bisa berinteraksi langsung ya. Baik. Oke, langsung tersambung ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Deng Ale, apa kabar? Halo Kakak Fitri. Tidak ada nama udaranya pasti tapi lupa. Iya, di udara juga masih tetap Fitriani Rahman lah ya. Biasanya dipanggilnya Kakak Fira, tapi sekarang biasanya Bapak Kak Fitri ya. Oke, ini juga namanya mendongeng ya Deng Ale ya.
kita sebenarnya selalu kalau namanya mendongeng, selalu yang ada di pikiran kita itu sebenarnya untuk adat-adat yang usia mungkin di bawah usia dini lah ya, masih PAUD lah begitu. Tapi ternyata perkembangan kekinian yang kita lihat bahwa dongeng itu juga sebenarnya bisa dibuat menjadi media penyampai pesan untuk semua umur. Ya, betul. Jadi ini barangkali yang perlu diketahui oleh masyarakat kita dan juga siapapun ya, tentunya pendengar kita, sesungguhnya dongeng itu bukan lagi milik anak-anak, tapi juga untuk semua umur. Nah, mungkin supaya kita bisa mendongeng ini Dengale, maksudnya Dengale jangan simpan kemampuannya sendiri, dibagi ke kita juga ini. Bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan sebenarnya pesan-pesan itu lewat mendongeng. Karena kadang-kadang kita sulit juga melihat, Moki juga belajar mendongeng, tapi kayaknya susah ya. Karena ternyata untuk menguasai peran di setiap dongeng itu juga sulit. Nah, mungkin perlu digambarkan di sini Dengale, bisa dibantulah kita ini untuk belajar. Baik, silakan Ki. Iya, jadi dongeng sebenarnya kan itu hanya satu metode. Ya, jadi dongeng pada saya adalah satu metode untuk menyampaikan pesan, metode untuk menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah, tapi disampaikan dengan cara yang meyakinkan audiensnya. Halo, bisa dengar? Iya, oke. Ya. Nah, supaya pendengarnya itu yakin, kemudian dapat ikut larut dalam ceritanya, maka dia harus sampaikan dengan cara-cara yang ekspresif, perubahan-perubahan suaranya jelas, ada perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya, sehingga bukan hanya pesannya yang menarik, tapi ketika kemasannya juga itu lebih mudah menangkap pesannya. Nah, orang-orang akan lebih tertarik dibanding ketika kita membaca cerita dengan flat atau datar-datar saja. Ya, jadi benar tadi yang dikatakan oleh Kira. Jadi dongeng itu sudah ada pergeseran fungsi gitu, bahwa tidak hanya buat anak-anak, tapi sebenarnya semua kalangan pun menyukai mendongeng. Bahkan dalam kegiatan pendidikan, saya sangat merekomendasikan agar para guru, para dosen itu menguasai metode mendongeng. Jadi ketika menyampaikan entah mata pelajaran, mata kuliah, itu akan jauh lebih meyakinkan audiensnya, pendengarnya atau siswa ataupun mahasiswanya, sehingga mereka lebih mudah menangkap poin inti dari kegiatan pembelajaran pada saat itu. Iya. Jadi sebenarnya lebih memudahkan sesungguhnya ya. Cuma memang kan betul. Tidak semua orang Dengale itu kemudian bisa mendongeng begitu. Apa yang harusnya sebenarnya kita lakukan untuk bisa mendongeng begitu? Belajarnya bagaimana? Pertama memang ini ya, dituntut kemauan yang besar yang pertama. Ya, jadi memang ketika orang mau mengangkat diri menjadi seorang pendongeng atau mau benar-benar mendongeng dengan baik di depan orang lain, maka mau tidak mau dia harus melakukan beberapa hal. Pertama, minimal mau membaca buku cerita dulu. Mau membaca supaya buku ada cerita, referensi senang. Ya, untuk referensi kan, membaca cerita dan bukan hanya membaca, tapi dia senang dengan cerita itu. Kemudian kalau dia sudah terbiasa membaca buku cerita anak-anak, perlahan-lahan dia melatih cara membacakan cerita. Cukup dibaca aja dulu, dibaca. Penekanan suaranya di mana, perubahan suara tokoh-tokohnya bagaimana, udah dari situ dulu, pelan-pelan. Kemudian lama-lama kita beralih ke tingkatan yang lain. Setelah mampu membaca dengan ekspresif, kemudian mencoba menguasai ceritanya, kemudian menampilkan dengan cara mendongeng tanpa membaca naskah misalnya. Jadi sudah melibatkan gerak tubuh, melibatkan gerak tangan, mimik, ekspresi wajah, perubahan suara dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi semakin lengkap lah kegiatan mendongengnya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya adalah suara itu Dengale. Kalau mimik mungkin semua orang bisa menguasai mimik itu ketika dia harus marah seperti apa. Tapi ketika mengalihkan perubahan suara untuk meyakinkan berada dalam peran yang berbeda-beda seperti itu, ada tipsnya nggak sih Dengale? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya?
Ya, ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya untuk melakukan perubahan suara. Jadi taruhlah misalnya kita mulai dengan sebuah dongeng dengan 3 tokoh. Ini yang paling basic ya, 3 tokoh misalnya. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak. Ya, untuk bisa membagi perbedaan suaranya, kita bisa melihat dari karakter bapak. Karakter bapak biasanya dia berwibawa. Maka kita buat suaranya menjadi lebih berat. Halo anakku. Tonnya ya. Misalnya halo anakku, selamat pagi. Karena dia seorang bapak, kita kasih berat suaranya. Kalau seorang ibu, kita tahu karakternya dia lembut. Maka kita memakai suara yang juga kita lembutkan. Jangan diberatkan, jangan ditinggikan, tapi dia di tengah-tengah. Iya ayah, kenapa ayah? Apakah ayah memanggil anak kita? Jadi tadi bedakan dengan suara ayah. Halo anakku, apa yang kamu lakukan di sana? Iya, ayah anak kita sedang bermain di sana. Jadi sudah kelihatan perbedaannya. Satu diberatkan, satu dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau untuk anak kecil, suaranya harus sedikit lebih tinggi. Dan kita boleh memakai suara dalam. Iya ayah, aku di sini ayah, kenapa ayah memanggilku? Iya. Jadi dia harus lebih tinggi, tetapi menggunakan suara yang lebih ke dalam gitu ya, suara dalam. Ya, lebih ke dalam. Ya, itu dia perbedaannya. Jadi suara bapak itu kan kita pakai suara perut. Halo, anakku. Sedangkan kalau ibu dia di tengah, ya pakai suara dada aja biasa. Ya, ayah, kenapa? Tapi kalau anak-anak suara dalam. Iya, aku di sini ayah, kenapa yang manggilku? Aku dari tadi bermain di halaman rumah. Ya, ini baru 3 udah kelihatan perbedaannya kan? Iya. Dan lengkaplah menjadi sebuah cerita. Cukup 3 tokoh aja dulu untuk pelajaran yang paling proses belajar ya, belajar pertama ya. Jadi sebenarnya di rumah ini kan sekarang lagi banyak ya. Sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini kita cenderung banyak di rumah. Nah otomatis juga aktivitas itu lebih banyak bertemu dengan keluarga. Ya rutinitasnya itu. Nah mungkin ini juga bisa menjadi satu ide ketika membuat cerita ya. Tadi seperti tadi dibahasakan ada 3. Tapi bagaimana lagi nih? Ini kan anak-anak. Ada pasti yang sulung, ada yang bungsu. Ini baru 1 anak gitu ya. Apakah semuanya harus menggunakan suara dalam? Tidak, tergantung. Kalau misalnya anaknya, kalau dia lebih kecil, taruhlah kita pakai misalnya dia usia TK lah gitu ya. 10 tahun ke bawah boleh memakai suara yang agak melenceng atau suara dalam. Tapi ketika dia kakaknya udah remaja mungkin, maka dia boleh memakai suara yang level suaranya dengan suara ibu. Tapi dibedakan jenis kelaminnya laki-laki, ya kan? Jadi kalau misalnya dia laki-laki, misalnya ditanya oleh ayahnya, "Hey Rudi, di mana adikmu?" "Oh maaf ayah, saya tidak lihat dia." Jadi coba dengar perbedaannya. "Hey Rudi, kamu lihat adikmu?" "Maaf ayah, saya tidak lihat di mana adik saya." Itu mirip dengan level suara ibu. Tetapi karena dia anak laki-laki, sedikit lebih berat. Tapi sedikit di atasnya bapak gitu. Ya kalau bapak kan beratnya dia jauh lebih rendah, sedangkan kalau untuk anak-anak remaja dia naik sedikit lah gitu. Ya, jadi tinggal diatur saja. Kalau misalnya si kakak perempuan, ya cukup dengan level yang sama tadi, tapi cukup dilembutkan lagi suaranya. Misalnya ibunya bertanya, Siti, apa kamu lihat adikmu nak? Tidak ibu. Aku dari tadi di sini, tapi kayaknya dia pergi bermain di luar. Jadi sama-sama suara perempuan, tapi satu ibu yang jauh lebih lembut, sedangkan anak ini sedikit karena ya mungkin remaja ya lembutnya itu dia di bawah level ibunya sedikit. Jadi memang harus memahami karakter umur juga ya. Harus kita tahu. Ini belum ke dunia binatang loh. Ya ini benar. Ini baru manusia nih ya. Jadi kita belum masuk ke suara nenek atau kakek kan, itu lain lagi. Ini masih satu rumpun keluarga ya yang. Jadi kalau sampai ke kakek nenek lain lagi ini ceritanya ya. Jenis kelamin juga ikut mempengaruhi. Nah itu kan yang saya maksud tadi dengan tingkat kesulitan dengan yang kadang-kadang kita ingin belajar tapi kadang-kadang kita jadi lucu juga kalau dengar suara sendiri ya. Jadi gimana gitu untuk bisa lebih memahami dan lebih bisa. Apakah memang berlatihnya itu harus setiap hari, ataukah ada waktu-waktu tertentu yang bisa membuat suara kita jauh lebih baik gitu untuk latihan? Iya, saya ada beberapa kiat dan ini memang saya pakai dari dulu ini. Jadi yang pertama itu kalau mau bercerita, maka kita harus bercerita sesuatu yang kita kuasai. Minimal ceritanya sudah pernah kita baca,
sudah pernah kita dengarkan, atau lebih bagus lagi kalau sudah dihafal. Ya, jadi jangan memaksakan bercerita sesuatu yang baru yang belum pernah kita baca. Minimal kalau misalnya memang disuruh mendongeng dadakan dan mendongeng yang dipesan misalnya ceritanya, paling tidak minta waktu at least sampai 20 menit untuk membaca cerita itu, mungkin 1 atau 2 kali diulang supaya itu feel-nya dapat. Memahami ya, supaya tahu jalan ceritanya maksudnya ya. Betul, jadi harus minimal dikuasai, kita tahu cerita pembukaannya, isinya dan penutupnya. Jadi lebih enak gitu. Ya kalau tahu fakta-fakta dalam cerita itu kan lebih mudah mengalirkannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya dicoba dulu di rumah dengan orang terdekat. Ya mungkin dengan anak, kalau misalnya dia belum menikah kepada adiknya atau teman dekatnya. Jadi jangan langsung dulu dengan audiens lebih besar, nanti langsung gugup kan. Coba dulu dengan lingkungan terdekat, minta pendapatnya apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Ya sehingga ya lama-lama itu terlatih. Ya terlatih, barulah ke mungkin audiens yang lebih banyak itu misalnya. Ya kemudian yang ketiga, selalu harus ada persiapan, Mbak Kira. Jadi sebelum mendongeng mesti ada persiapan. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman. Dulu pertama mendongeng di sana, bagus. Jangan. Setiap momen mendongeng itu suasana berbeda. Ya, setiap audiens yang kita hadapi itu responnya pasti berbeda. Jadi kita selalu harus punya persiapan. Ya, minimal kita ada inilah, misalnya sudah paham garis-garis besar ceritanya, siapa tokoh-tokohnya, sudah mendalami karakternya. Jadi ini lebih mudah menampilkannya. Ya, jadi kemudian untuk paham. Ya ini tips untuk berlatih di awal. Kalau misalnya belum terbiasa untuk bercerita berdiri yang pindah sana sini, cukup ambil kursi, duduk satu kursi, ya mulai bercerita. Kalau belum kuasai ceritanya dengan baik, baca naskahnya, tapi ingat sudah disiapkan sebelumnya, bukan pada saat itu saja langsung dibaca, nanti bingung nanti. Ya, jadi itu beberapa tips awal. Ada lagi tips-tips yang lainnya nanti akan saya share sepanjang dialog kita pada hari ini. Oke. Pendengar juga seperti saya sampaikan tadi bisa ikut bergabung, silakan di 0811 410 968 untuk WhatsApp dan teleponnya di 3621 853 untuk di luar kota Makassar dengan menambahkan kode 0411. Sekali lagi di 3621 853. Nah, menarik ya, karena tadi kita juga sudah akhirnya tahu bahwa mengatur ini juga termasuk mengatur nafas ya. Itu juga harus dipelajari ya. Jadi setidaknya sebelum tampil memang sudah harus ada waktu jeda persiapan yang cukup matang ya untuk memahami peran yang disajikan. Biasanya kan kalau setiap peran atau sebuah lakon itu, biasanya kan yang paling bagus itu kalau dia adalah penulis naskahnya yang kemudian istilahnya, apakah di dongeng itu juga ada istilah sutradara sih atau tidak begitu? Ya, kalau kita seorang pendongeng maka kita berfungsi semuanya. Kita adalah aktornya, kita adalah tokohnya, kita adalah naratornya. Kita juga sutradaranya, karena mungkin kita yang menentukan kapan kita harus bergerak, kapan harus kita menangis, kapan kita harus tertawa. Jadi itu sebuah pekerjaan yang sangat kompleks, menuntut kompleksitas. Jadi memang kerjaannya cukup rumit sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau melakukannya itu akan lebih mudah pasti. Ya, baik, selama ini dinikmati akan menyenangkan kok. Oke. Baik, kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini ya. Sebelum akhirnya nanti kita akan lanjutkan Dengaleh. Ya. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. Virus corona masuk ke Indonesia. Haruskah kita panik?
Presiden Jokowi menyatakan bahwa kita punya lebih dari 100 rumah sakit dilengkapi ruang isolasi dan peralatan standar internasional untuk melawan virus ini. Menurut data WHO, sampai saat ini virus corona memiliki tingkat kematian yang tergolong rendah, yaitu 2 hingga 3,3%. Selain itu, bila imun tubuh kita kuat, kemungkinan tertular pun rendah. Cara menghindari penularan pada diri kita adalah rajin cuci tangan dengan sabun cair selama minimal 40 detik, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Jadi, tetap waspada, tapi gak perlu panik, apalagi termakan hoax. Bila ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi dari pemerintah di nomor 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Indonesia bersatu, atasi corona. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Kemenkes Republik Indonesia. Radio Republic of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, masih bersama dengan saya ya, Fitriani Rahman yang menemani, dan bersama dengan Deng Ale juga. Tentunya kita masih berbincang, ayo mendongeng bersama Kak Hakim Deng Ale. Masih di belajar di RRI. Deng Ale gimana nih? Ini kan tadi kita sudah banyak tahu ya, bahwa ternyata membagi peran itu tidak mudah. Jadi berbagi peran ini juga adalah betul-betul harus dihayati. Jadi bukan hanya dalam teater atau bermain film ya, tetapi mendongeng juga ternyata itu harus ada penghayatan yang terhadap peran itu sendiri. Nah ini kan apa ya, namanya belajar ya. Kalau salah enggak apa-apa ya dengan Ale ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita baru mau mulai, butuh berapa lama biasanya waktu untuk bisa memahami peran yang kita tentunya akan jalani? Taruhlah tadi peran tiga peran tadilah, ayah, ibu, dan anak itu. Kalau saya sih biasanya tidak butuh waktu yang lama lah gitu. Minimal ceritanya dia bisa membaca ceritanya sampai 3 kali, dibaca sampai 3 kali, itu sudah akan muncul perbedaan nanti karakter tokoh-tokoh yang diperankan antara ayah, ibu, dan anak. Karena kan dari segi kalimat dalam dialog dalam naskah itu kan udah kelihatan ketika seorang ayah menyampaikan pesan kepada anaknya itu beda isi kalimatnya dengan respon si anak. Jadi otomatis pembaca akan melihat, oh ya saya harus berlaku seperti ini ketika saya memerankan karakter anak ini. Oh saya harus bersuara begini ketika saya sedang memerankan karakter sang ibu, atau begitu pula dengan sang ayah. Jadi tidak butuh waktu lama, cukup minimal 3 kali diulang ceritanya, itu sudah akan dapat feel-nya. Harus seperti apa tampilkan karakter tokoh-tokohnya. Jadi tidak lama ya sebenarnya ya. Jadi tergantung kita begitu. Nah sekarang itu kan tadi apa peran dalam rumah tangga begitu. Nah tertarik lagi dengan, tapi kan lebih banyak dongeng itu memang ke hewan ya. Lebih banyak ke hewan dongeng itu ya. Bagaimana kalau misalnya menghayati peran hewan? Jadi ada kelinci, ada kucing atau seperti apa? Gimana tuh dengan Iya. Jadi tidak jauh berbeda dengan tadi ya, bagaimana memanfaatkan penekanan suara ketika kita memerankan tokoh-tokoh manusia. Taruhlah misalnya tokoh misalnya Raja Rimba. Maka kita analogikan sebagai dia hewan yang berwibawa, bertubuh besar dan suaranya berat. Jadi tidak jauh berbeda dengan karakter misalnya bapak misalnya, atau manusia ya, manusia yang karakternya bapak, suaranya berat dan berwibawa. Tapi kerjanya supaya dia berbeda dengan suara manusia, maka kalau binatang misalnya dia singa, mesti ada raungannya dikit. Oh ya kan? Jadi misalnya ketika kita lihat perbandingannya antara suara bapak dengan singa gitu. Jadi ketika bapak mengatakan, hei rakyatku, atau seorang raja misalnya, hei rakyatku, apa yang kalian lakukan di sini? Nah ketika singa yang juga seorang raja, yang juga Raja Rimba mengatakan hal yang sama, kita kasih variasi sedikit. Hei rakyatku, apa yang kalian lakukan di sini? Jadi sebenarnya sama menggunakan level suara yang berat. Tapi kita kasih variasi sedikit untuk binatang. Agak sangar ya, agak sangar. Ya, buat sangar. Dan ditambah variasi, ada geraman sedikit, ada raungan.
Ya, kalau manusia yang meraungkan ya aneh kan, tapi kalau binatang wajar gitu. Jadi itu Mbak Fitri. Ya tinggal memvariasikan saja. Kalau misalnya karakter suara anak-anak itu juga bisa dipakai untuk memerankan karakter ayam misalnya. Misalnya ketika seorang anak mengatakan, aku mau bermain di sini, ayo ajak aku dong. Misalnya kan. Nah ketika ayam itu level suaranya sama, tetapi ada persen sedikit. Misalnya gini, Potek, ajak saya bermain. Dialognya mungkin kalimatnya lebih dipercepat sedikit, kata-katanya gitu. Speednya lebih kelihatan perbedaan antara manusia dengan ayam gitu. Cuma kotek-koteknya itu keren ya. Ya. Nah itu yang menjadi pembeda kan. Walaupun sebenarnya level suara yang kita gunakan itu sama. Ya. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah. Jadi saya dan mungkin pendengar juga sangat tertarik pastinya, dan silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan di 3621853. Sekali lagi di 3621853. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ke WhatsApp kita ke 0811 410 968. Ya, tadi kita sudah mendengarkan banyak tentang dongeng ya. Kita jadi penasaran sebenarnya, bagaimana kira-kira kalau Dengarle itu mendongeng satu cerita gitu ya, yang bisa jadi contoh gitu Dengarle, supaya kita jadi tahu bahwa disinilah letak variatif sebuah suara gitu ya, variatif suara, variatif peran yang kemudian karena keberagaman ini bisa menyatu dalam sebuah cerita. Ya, silakan Dengarle. Jadi saya mendongeng nih ceritanya. Iya, bisa juga sih menyanyi. Iya. Ya, saya kasih dongeng pendek dulu sebagai contoh ya. Ya, oke. Ya, jadi anak-anakku, duduk yang manis, dengarkan cerita dari Kak Hakim Dengarle. Di dalam sebuah hutan, hiduplah berbagai binatang. Binatang yang besar, binatang yang kecil, sampai binatang yang terbang. Nah, anak-anak tahu kan apa yang menjadi Raja Rimba? Raja Rimba adalah singa. Suatu hari, ketika matahari baru saja terbit, dari atas pohon terdengar suara. Artinya hari sudah pagi. Nampak Raja Rimba terbangun dari tidurnya. Wah, ini pagi yang indah sekali. Aku harus menjalankan tugasku. Aku mau mengecek seluruh hutan ini agar tahu bagaimana kehidupan rakyat. Lalu sang Raja Rimba mulai berjalan. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia masuk ke dalam hutan, menuruni lembah, melewati pohon-pohon besar. Tiba, melompat seekor binatang kecil di depannya. Raja Rimba, mau kemana Raja Rimba? Ayam, kamu bikin kaget saja. Aku mau jalan-jalan, mengecek seluruh warga hutan, mau memastikan apakah mereka baik-baik saja, apakah mereka semua sudah sarapan atau belum. Wah, Raja Rimba, baik sekali. Oh, saya ikut menemani ya. Kemudian Raja Rimba berjalan ditemani ayam hutan yang juga rupanya ingin turut serta mengikuti perjalanan sang baginda berkeliling hutan. Nah, baginda Raja Rimba tiba-tiba menghentikan langkahnya. Rupanya ia mendengar ada binatang hutan yang sedang menangis. Siapa yang menangis itu? Kenapa pagi-pagi begini menangis? Harusnya semua binatang hutan bergembira, bukan menangis. Aku harus cari tahu. Rupanya yang menangis adalah si kelinci. Di balik pohon, si kelinci rupanya sedang bertengkar dengan si rubah. Hei rubah, ayo kembalikan wortelku. Kamu janji padaku, kamu akan kembalikan wortelku setelah 2 bulan. Kelinci,
dengar baik-baik ya. Saya janji mau kembalikan uang telur. Bukan setelah 2 bulan, tapi setelah saya bisa melihat 2 buah bulan. Hah? 2 bulan? Itu kan tidak mungkin. Rubah. Kamu jahat. Kelinci terus menangis. Ia terus memohon kepada Rubah yang telah membodohinya. Nah, anak-anakku, bagaimana jalan cerita selanjutnya? Sebentar, Kak Hakim akan lanjutkan ceritanya ya. Begitu Kak Fira contohnya. Oke. Saya jadi termenung, tercengang atau apa sih namanya? Jadi bisa memahami ya bahwa ini cerita yang ingin disampaikan, pesan yang akan disajikan. Jadi memang menjadi seorang pendongeng itu memang harus punya banyak referensi ya untuk bacaan begitu ya Kak Hakim ya. Iya, minimal harus banyak baca buku lah, buku cerita anak terutama. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu menurut Dengale ini apakah cerita anak seperti itu ataukah pesan-pesan moral misalnya atau pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan untuk masyarakat umum lewat mendongeng. Biasanya lebih sulit yang mana? Sebenarnya sih dua-duanya sama lah. Jadi setiap cerita dia pasti mengandung pesan. Pesan itu tidak harus kita sampaikan. Nah, pesan dalam cerita ini adalah seperti ini, tidak. Jadi pesan itu biasanya tersirat. Jadi biasanya kita biarkan saja pendengar yang menangkap sendiri pesannya, makna yang terdapat dalam cerita itu. Kadangkala ketika mendongeng saya tidak perlu menyimpulkan dongengnya. Saya biarkan pendengar yang menyimpulkan sendiri. Karena kalau kita yang simpulkan, biasanya itu berarti kita membentuk frame atau cara berpikir mereka. Berarti opini kita yang harus dipaksakan gitu ya? Iya. Jadi tugas kita menceritakan saja. Soal pesan mereka mau tangkap nanti, ya itu bagaimana mereka menginterpretasi cerita ini. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya ini nih Ale, kita akan memulai sebuah kisah, sebuah cerita. Biasanya durasi yang diberikan itu berapa lama sih biasanya kalau sebagai pemula bagusnya? Ini tergantung audiens juga. Kalau audiens kita, anak-anak playgroup misalnya, yang usianya di bawah 7 tahun misalnya ya, di bawah 5 tahun lah misalnya, maka mendongengnya jangan terlalu lama. Mendongeng cukup 10-15 menit paling lama. Dan itu pun tidak boleh hanya dengan duduk diam, membaca cerita dengan datar. Ini harus benar-benar ekspresif. Katanya anak-anak yang mungkin kemampuan bahasanya belum terbentuk dengan baik, mereka lebih cenderung melihat ekspresi, mimik, dan gerakan kita. Nah, jadi jangan terlalu lama, 10-15 menit. Mungkin karena mudah bosan ya. Perhatian mereka akan beralih, akan tidak fokus gitu. Nah, beda kalau kita mulai dengan anak TK. Misalnya kalau sudah usia 6 sampai 10 tahun misalnya, sampai kelas 1 SD itu sudah kemampuan bahasanya sudah terbentuk. Jadi kita sudah boleh menyampaikan ceritanya itu sampai durasi 30 menit. Ya, 30 menit. Tapi ya lagi-lagi karena mereka supaya tidak mudah beralih perhatiannya, kita juga harus tetap ekspresif, gerakannya bagaimana, perubahan suaranya juga harus jelas, perbedaannya terlihat sehingga mereka bisa menikmati jalan ceritanya. Kalau untuk anak-anak yang remaja SD, saya biasanya pakai kisah-kisah tentang kerajaan, kisah-kisah tentang pangeran, putri, karena mereka biasanya senang dengan hal-hal begitu. Ya, petualangan, mencari harta karun dan sebagainya. Itu lebih menarik buat anak-anak remaja. Kalau ini sih bebas, bisa sampai 1 jam. Tergantung bagaimana kita bisa membuat mereka menikmati cerita itu. Jadi pada dasarnya dongeng itu sebenarnya imajinatif ya, lebih imajiner gitu ya? Iya, karena umumnya kalau dia pendongeng misalnya saya lebih senang mendongeng tanpa alat peraga. Jadi kekuatan mendongengnya itu lebih ke teknik penyampaiannya. Bagaimana saya memerankan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu lewat perubahan suaranya, bagaimana gerakan saya, mimik saya tanpa alat bantu. Jadi saya biarkan itu penonton berimajinasi, pendengar berimajinasi. Jadi dia membayangkan seolah-olah karakter itu tertampilkan di penampilan saya. Jadi setiap orang yang melihat itu pasti beda-beda di kepalanya. Ya, apa yang dia bayangkan tentang sosok pangeran dengan melihat saya berekspresi, melihat penekanan suara saya, intonasi suara saya, itu
Itu bayangan mereka yang berbeda-beda cerita itu. Jadi memang betul-betul ya pemahaman karakter ini sangat kuat ya. Itu yang sebenarnya sangat penting. Nah itu kan biasanya juga mendongeng itu dimulai dengan pada sebuah kisah. Itu memang mesti seperti itu? Ataukah memang tidak? Oh tidak. Pada suatu waktu gitu. Ya itu tergantung di selera pendongengnya, Kak Fira. Gitu. Jadi saya kadang memulai dengan saya punya seorang teman, namanya Aco. Aco ini anaknya lincah. Tidak harus dengan pada zaman dahulu, pada suatu hari, tidak sih. Itu tergantung cara kita mengemasnya. Itulah, karena biasanya agak lebih mudah ya untuk mencari kata pertama dengan pada suatu hari. Pada zaman dahulu. Tapi ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Ya. Cuma kan maksud saya biar lebih variatif, mungkin boleh mencari diksi lain lah gitu. Iya, tergantung ya di angle mana yang keren ya untuk dimulainya seperti itu ya. Oke. Nah, ini kan ada pengalaman juga ini Dengale mendongeng di depan anak Indonesia dan di depan anak bule. Berada di luar negeri maksud saya. Nah, bagaimana sebenarnya membedakan karakter mereka yang mendengarkan dari anak-anak yang tentunya dari luar negeri seperti ini? Anak-anak, kalau saya lihat ya berdasarkan pengalaman mendongeng di berbagai negara ya. Iya. Anak-anak pada dasarnya sama kok Kak Fira. Oh sama? Iya sama. Mereka saya pikir mereka bingung. Setahu saya biasanya kan dongeng itu lebih cenderung anak Indonesia yang paham sering lihat dongeng. Justru di luar negeri itu mendongeng itu ya saya bicara di dunia pendidikan ya. Iya. Mendongeng itu adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru di sekolah. Oh begitu ya. Ya, saya pernah melihat anak saya sekolah di Amerika. Waktu pendidikan di Ohio ya? Iya betul. Setiap kali mau mulai belajar, gurunya pasti membaca cerita. Dan biasanya ceritanya bersambung. Sambung, apakah disambung sebentar sebelum pulang atau disambung besoknya. Jadi anak penasaran ya? Anak penasaran, dan itu kan daya tarik untuk anak tetap datang ke sekolah gitu. Jadi pada dasarnya anak senang cerita dimanapun. Nah paling kan tinggal bahasanya yang membedakan tuh. Tapi tekniknya sama. Kalau misalnya kalau saya di Indonesia mengatakan pada suatu ketika, tapi kalau di luar negeri saya mengatakan once upon a time, gitu kan? Tapi sama aja kok. Saya mengatakan kemudian ayah memanggil Budi. Hey Budi, kau mau kemana? Then Budi's father call him. Hey, Budi, come here. I want to see. Gitu aja, tapi sama kok, sama tekniknya. Oke. Ya. Ya, jadi memang tinggal pemahamannya ya. Tadi saya kepikiran bahwa sebenarnya dongeng itu lebih banyak orang Indonesia. Ternyata di luar negeri juga sangat kental ya dengan. Sekali lagi dia menjadi skill wajib bagi seorang guru. Mendongeng itu menjadi skill wajib bagi seorang guru di sekolah luar negeri. Iya, menarik sekali tentunya. Baik ini Dengale, saya jadi penasaran. Bisa enggak ada satu kisah kecil saja dengan menggunakan bahasa asing? Bisa enggak? Atau harus ada teks dulu nih? Satu contoh lah. Kayaknya saya harus lihat dulu contekan kalau itu. supaya kemasannya lebih bagus lah ya. Iya. Nanti saya sampaikan di segmen berikutnya. Oke, baik. Tapi itu kan cukup menarik ya, karena saya beberapa kali juga melihat foto-foto dari aktivitas Dengale ya, bahwa ketika mendongeng juga kadang-kadang membawa alat peraga dan sangat suka dengan alat-alat peraga kebudayaan Indonesia. Ya, kacaping misalnya. Iya, apa sebenarnya sih yang membuat itu menjadi cukup bagus untuk dibawakan di luar negeri? Saya biasanya kalau mendongeng luar negeri biasanya pakai kacaping. Ya, jadi kacaping itu sebagai musik latar ketika saya mendongeng. Jadi saya mendongeng sambil memetik kacaping. Jadi suara saya ketika mendongeng latarnya bunyi kacaping. Pertama memang yang saya pengen perkenalkan ya suara kacaping itu kepada audiens mendongeng saya di luar negeri. Mereka tidak banyak di antara mereka yang tahu tentang apa itu kacaping, kenapa bentuknya seperti perahu, kenapa sebenarnya hanya dua. Dan itu buat saya adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan salah satu budaya kita ya, kesenian ya, budaya tradisional Indonesia gitu, lewat alat musik tradisionalnya kan. Iya. Jadi sebenarnya semua hal bisa dikolaborasi ya dalam mendongeng ini sendiri.
Bagaimana nih? Kita sudah semakin berada di penghujung tentunya perbincangan kita. Kita sudah banyak belajar ini dengan Le pada dasarnya bahwa adik-adik sekalian yang pengen belajar mendongeng, yang penting dulu referensi pertama ya, dengan Le tadi ya. Referensi harus banyak membaca, terus belajar membagi peran yang dimiliki. Tentunya adalah pemahaman karakter ya, karakter bapak tadi, ibu, anak. Ini cenderungnya nanti akan seperti bagaimana sehingga ketika menggunakan suara juga bisa lebih beradaptasi ya dengan sesuai dengan karakter yang dimiliki. Menjaga suara ini sangat penting ya. Kalau penyanyi kan biasanya tidak boleh minum es, makan gorengan. Apakah pendongeng juga seperti itu ya? Sebaiknya memang kalau sebelum tampil sebaiknya jangan minum es karena takutnya terganggu pada saat sudah di panggung gitu. Hindari ya semua ya seperti hindari itu. Ya minimal kalau penyanyi kan ya mungkin karena profesional jadi dia selamanya nggak minum es atau nggak makan gorengan. Kalau saya sih masih makan gorengan minum es, tapi kalau menjelang tampil ya saya tidak lakukan dulu. Tapi gorengan kan apalagi sekarang masih trending topik ya, gorengan di buka puasa ya. Baik, jadi banyak hal tadi yang kita sudah pelajari. Semoga adik-adik juga di tengah pandemi COVID-19 ini bisa memanfaatkan waktu ya, diantaranya membuat konten dongeng sehingga mungkin ini lebih atraktif lah ya. Jadi ketika maksudnya keluar dari pandemi dan kumpul dengan teman-teman, ternyata mereka semuanya sudah punya aktivitas-aktivitas produktif yang kemudian bisa saling di-share ya antar teman. Sehingga ketahuan bahwa oh ternyata diantaranya adalah ada kemampuan mendongeng. Apakah storytelling juga bagian dari mendongeng ini ya? Kemampuan storytelling, oke. Iya, storytelling ya sama aja tuh. Oke, jadi bisa. Baik, dengan Le atas waktunya tentunya kita sangat berharap di lain kesempatan bisa ketemu lagi ya, tentunya berbincang kembali tentang bagaimana mendongeng. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita ulik, tetapi waktu kita juga sudah cukup sampai di sini. Baik, terima kasih atas waktunya dengan Le. Assalamualaikum. Terima kasih Akira. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun kamu berada ya, senang sekali tentunya belajar di RRI kali ini dengan Ayo Mendongeng bersama Kak Hakim dengan Le. Mungkin agak bingung ya kalau misalnya harus memulai mendongengnya seperti apa. Tapi kamu harus bisa mencoba. Yang namanya mencoba kata tadi dengan Le, kalaupun gagal atau ada yang salah itu biasa. Baik ya, kita akan tentunya bersama dengan program 3 RRI Jakarta sebentar, tapi untuk belajar di RRI cukup sampai di sini. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.